Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ303, Prodi Manajemen Kampus Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester pada mata kuliah Manajemen Operasional 1 yang diampu oleh Ibu dosen Pustika Ayuningpuri, SEM, SIM. Untuk soal yang pertama, PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Pada triwulan pertama, permintaan unit sebesar 250, triwulan kedua 400, triwulan ketiga 1.050, triwulan keempat 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. A. Pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. B. Pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. C. Pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan pertama dan triwulan kedua berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan ketiga dan keempat produksi pada tingkat 850 unit. Untuk informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan, biaya simpan 100 per unit per triwulan, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedangkan biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Upah lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Diminta tentukan pola produksi yang mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Untuk jawabannya diketahui pola produksi konstan 500 unit per triwulan. Biaya perputaran tenaga kerja pada pola produksi konstan jumlah produksi perusahaan setiap triwulan adalah tetap sebesar 500 unit karena tidak terdapat perubahan tingkat produksi antar triwulan. Maka tidak terjadi penambahan maupun pengurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, biaya perputaran tenaga kerja pada pola produksi konstan adalah nihil atau nol. Untuk biaya simpan pada triwulan 1, perusahaan memproduksi sebanyak 500 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 250 unit. Dengan demikian, terdapat kelebihan produksi sebesar 250 unit yang harus disimpan di gudang. Biaya simpan sama dengan 250 unit dikali 100, hasilnya 25.000. Pada triwulan kedua, produksi tetap 500 unit dengan permintaan sebesar 400 unit. Persediaan awal dari triwulan sebelumnya sebesar 250 unit sehingga persediaan akhir menjadi 250 ditambah 500 dikurangi 400 hasilnya 350 unit. Untuk biaya simpan 350 unit dikali 100 hasilnya 35.000. Pada triwulan ketiga, produksi 500 unit dengan permintaan sebesar 1.050 unit. Persediaan sebelumnya hanya 350 unit, sehingga total ketersediaan barang sebesar 850 unit. Terjadi kekurangan produksi sebesar 200 unit yang tidak dapat dipenuhi dari persediaan. Sehingga tidak ada persediaan akhir dan tidak timbul biaya simpan. Untuk triwulan keempat, produksi kembali sebesar 500 unit dengan permintaan 450 unit. Seluruh produksi digunakan untuk memenuhi permintaan dan tidak terdapat persediaan akhir. Oleh karena itu, tidak ada biaya simpan. Di sini ada tabel untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4.
produksinya masing-masing triwulan yaitu 500. Permintaan pada triwulan pertama 250, pada triwulan kedua 400, pada triwulan ketiga 1.050, pada triwulan keempat 450. Untuk biaya simpannya pada triwulan pertama 25.000, pada triwulan kedua 35.000, pada triwulan ketiga tidak ada, triwulan keempat juga tidak ada. Total biaya simpannya 60.000. Untuk persediaan pada triwulan pertama 250, pada triwulan kedua 350, pada triwulan ketiga negatif 200, pada triwulan keempat 0. Selanjutnya, untuk biaya subkontrak pada triwulan ketiga terjadi kekurangan produksi sebesar 200 unit yang tidak dapat dipenuhi oleh persediaan. Kekurangan ini harus dipenuhi melalui subkontrak. Biaya subkontraknya sama dengan 200 unit dikali 2000 sama dengan 400.000. Untuk biaya lemburnya, produksi tidak melebihi 700 unit per triwulan sehingga tidak terdapat biaya lembur. Total biaya dan pola produksi konstan, di sini total biayanya 60.000, pola produksi 400. 60.000 ditambah 400 hasilnya 460. Untuk pola produksi bergelombang, produksi dilakukan mengikuti permintaan setiap triwulan dengan mempertimbangkan kapasitas maksimum perusahaan. Pada triwulan pertama, produksi 250, triwulan kedua 400, triwulan ketiga 1000, triwulan keempat 450. Untuk biaya simpannya, pada pola produksi bergelombang, jumlah produksi selalu disesuaikan dengan permintaan. Oleh karena itu, tidak terdapat kelebihan produksi yang harus disimpan, sehingga biaya simpannya adalah 0. Biaya perputaran tenaga kerja terjadi kenaikan produksi dari triwulan kedua ke triwulan ketiga sebesar 1000 dikurangi 400 hasilnya 600 unit. Setiap kenaikan 200 unit, produksi menimbulkan biaya 4000 sehingga 600 dibagi 2000 dikali 4000 hasilnya 12.000. Untuk biaya lembur, pada triwulan ketiga, produksi mencapai 1000 unit, melebihi batas normal yaitu 700 unit. Biaya lembur sama dengan 1000 dikurang 700 sama dengan 300 unit. Untuk biaya lemburnya 300 dikali 1000 hasilnya 300 unit. Untuk biaya subkontrak permintaan triwulan ketiga sebesar 1.050 unit, sedangkan kapasitas maksimal hanya 1000 unit. Kekurangannya sama dengan 50 unit, biaya subkontraknya sama dengan 50 kali 2000 hasilnya 100.000. Total biaya 12.000 ditambah pola produksi 300 ditambah 100.000 hasilnya 412.000. Untuk pola produksi moderat, produksi ditetapkan sebagai berikut. Pada triwulan pertama dan triwulan kedua 450 unit, triwulan ketiga dan keempat 850 unit. Biaya perputaran tenaga kerja, kenaikan produksi dari 450 unit menjadi 850 unit sebesar 400 unit. Biayanya sama dengan 400 dibagi 200 dikali 4000 sama dengan 8000. Pada biaya simpan triwulan pertama 450 dikurangi 550 sama dengan 200 unit. Biaya simpan 200 dikali 100 sama dengan 20.000. Pada triwulan kedua 200 ditambah 450 dikurang 400 sama dengan 250 unit.
Biaya simpannya 250 dikali 100, hasilnya 25.000. Untuk triwulan ketiga, 250 ditambah 850 dikurangi 1.050 sama dengan 50 unit. Biaya simpan 50 dikali 100 sama dengan 5.000. Pada triwulan keempat, 50 ditambah 850 dikurang 450 sama dengan 450 unit. Untuk biaya simpannya 450 dikali 100 sama dengan 45. Nah, di sini tabel biaya simpan pada triwulan pertama untuk persediaannya 200, biayanya 20.000. Pada triwulan kedua, persediaan 250, biaya 25.000, triwulan ketiga 50, biayanya 5.000, triwulan keempat 450, biayanya 45, totalnya 95. Untuk biaya lembur, produksi 850 unit pada triwulan ketiga dan keempat, biaya lemburnya 150 unit dikali 2 sama dengan 300 unit. Biaya lembur sama dengan 300 dikali 1000 sama dengan 300.000. Biaya subkontrak tidak terdapat subkontrak karena seluruh permintaan dapat dipenuhi. Untuk total biaya 95.000 ditambah pola produksi 8.000 ditambah 300.000 sama dengan 403.000. Kesimpulannya, untuk pola produksi konstan total biayanya 416.000, pola produksi bergelombang total biayanya 412.000, pola produksi moderat total biayanya 403.000. Berdasarkan perhitungan total biaya pada pola produksi moderat merupakan pola yang paling efisien karena menghasilkan biaya terendah dibandingkan pola konstan dan bergelombang, serta mampu memenuhi permintaan tanpa subkontrak yang besar. Untuk soal yang kedua, di sini ada manajemen proyek. Di sini ada tabel kegiatan dari A sampai G, kemudian waktu pada kegiatan A 6, pada kegiatan B 7, pada kegiatan C 5, pada kegiatan D 6, pada kegiatan E 5, pada kegiatan F 8, dan G 4. Pendahulunya untuk kegiatan A tidak ada, untuk kegiatan B juga tidak ada, untuk kegiatan C A, untuk kegiatan D, B, C, untuk kegiatan E, B, C, untuk kegiatan F, D, untuk kegiatan G, E, F. Nah, perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Anda diminta menggambarkan jaringan proyek, kemudian hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritisnya. Pada proyek pembuatan lini produksi ini terdapat 7 kegiatan, yaitu A sampai G dengan durasi dan ketergantungan yang berbeda-beda. Proyek dimulai dari start, kemudian kegiatan A dan B dapat dikerjakan secara bersamaan karena tidak memiliki pendahulu. Kegiatan A dilanjutkan ke C, sedangkan kegiatan B menjadi pendahulu untuk D dan E. Selanjutnya, kegiatan D dan E hanya dapat dimulai setelah B dan C selesai. Setelah itu, proyek berlanjut ke kegiatan F, kemudian ke kegiatan G dan diakhiri pada finish. Berdasarkan hubungan tersebut, jaringan proyek membentuk beberapa jalur, yaitu start dari A ke C, ke D, ke F, ke G, dan finish. Kemudian start berikutnya dari B ke D, ke F, ke G, kemudian finish. Dari start B ke E, ke G, kemudian finish. Jaringan proyek ini menunjukkan adanya kegiatan yang berjalan paralel dan saling bergantung sehingga membantu dalam mengatur alur dan waktu penyelesaian proyek. Selanjutnya, setelah jaringan proyek terbentuk,
Dilakukan perhitungan forward pass untuk mengetahui early start atau ES dan early finish atau EF di setiap kegiatan. Perhitungan dimulai dari waktu 0 jam. Kegiatan A dan B dapat dimulai bersamaan sehingga ES keduanya adalah 0. Kegiatan A selesai pada jam ke-6 dan B selesai pada jam ke-7. Kegiatan C baru dapat dimulai setelah A selesai sehingga ES C adalah 6 dan EF-nya adalah 11. Kegiatan D dan E menunggu selesainya B dan C, sehingga keduanya memiliki ES 11. Kegiatan D selesai pada jam ke-17, sedangkan E selesai pada jam ke-16. Selanjutnya, kegiatan F dimulai setelah D dan E selesai, sehingga ES F adalah 17 dan EF-nya adalah 25. Terakhir, kegiatan G dimulai pada jam ke-25 dan selesai pada jam ke-29. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan forward pass, durasi total proyek adalah 29 jam. Setelah dilakukan perhitungan forward pass, langkah selanjutnya adalah backward pass untuk menentukan let's start, LS, dan let's finish atau LF. Setiap kegiatan tanpa menunda proyek. Perhitungan dimulai dari akhir proyek yaitu jam ke-29 sesuai dengan durasi total proyek kegiatan G memiliki LF 29 dan LS 25. Kemudian kegiatan F harus selesai sebelum G dimulai, sehingga LF adalah 25 dan LS-nya adalah 17. Untuk kegiatan D dan E, kegiatan D memiliki LF 17 dan LS 11. Kegiatan E memiliki LF 25 dan LS 20 karena tidak berada pada jalur terpanjang. Selanjutnya, kegiatan C harus selesai sebelum D dan E dimulai, sehingga LF C adalah 11 dan LS adalah 6. Kegiatan B harus selesai sebelum D dan E dimulai, sehingga LFB adalah 11 dan LS adalah 4. Terakhir, kegiatan A harus selesai sebelum C dimulai, sehingga LFA adalah 6 dan LS adalah 0. Perhitungan backward pass ini menunjukkan batas waktu yang paling lambat setiap kegiatan agar proyek tetap selesai dalam 29 jam. Setelah nilai ES, EF, LS, dan LF diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung slack time, yaitu kelonggaran waktu setiap kejadian. Slack dihitung dengan rumus slack sama dengan LS dikurangi ES. Berdasarkan perhitungan, kegiatan A, C, D, F, dan G memiliki slack 0, artinya tidak memiliki waktu kelonggaran. Kegiatan B memiliki slack 4 jam dan E memiliki slack 9 jam, sehingga kedua kegiatan ini masih bisa mengalami keterlambatan tanpa mempengaruhi durasi proyek. Kegiatan yang memiliki slack 0 membentuk jalur kritis, yaitu A, C, D, F, dan G. Jalur ini disebut jalur kritis karena menentukan lamanya penyelesaian proyek. Jika salah satu kegiatan pada jalur kritis mengalami keterlambatan, maka seluruh proyek juga akan terlambat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa durasi total proyek adalah 29 jam. Jalur kritis proyek adalah A, C, D, F, dan G. Kegiatan jalur kritis harus
mendapat perhatian utama dalam pengendalian proyek. Berikut adalah diagram jaringan proyek yang menggambarkan hubungan ketergantungan antar kegiatan dari awal hingga akhir proyek. Diagram dimulai dari start, kemudian proyek bercabang ke kegiatan A dan B yang dapat dikerjakan secara paralel. Kegiatan A dilanjutkan ke C, sedangkan B bergabung dengan C sebelum masuk ke kegiatan D dan E. Setelah kegiatan D dan E selesai, proyek berlanjut ke kegiatan F, kemudian ke kegiatan G, dan diakhiri pada finish. Angka di dalam tanda kurung menunjukkan durasi setiap kegiatan dalam jam, sedangkan panah menunjukkan urutan ketergantungan kegiatan. Berdasarkan diagram ini, terlihat jelas bahwa jalur terpanjang sekaligus jalur kritis adalah A, C, D, F, dan G. Jalur ini menentukan durasi total proyek yaitu 29 jam, sehingga setiap kegiatan pada jalur kritis tidak boleh mengalami keterlambatan agar proyek selesai tepat waktu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.